Di kaki Gunung Sinabung, pernah berdiri sebuah desa yang begitu indah bernama Tanjung Sari. Namun keindahan itu menghilang dalam sekejap, terkubur oleh bencana dan sesuatu yang lebih gelap dari sekadar alam. Kini, desa itu tak lagi ditemukan di peta, tapi bisikan-bisikan dari kabut masih memanggil siapapun yang penasaran. Maya, seorang jurnalis muda, datang ke Tanjung Sari mencari kebenaran. Tapi yang ia temukan bukan hanya jawaban, melainkan warisan kegelapan yang selama ini tertidur. Kabut turun lebih cepat dari biasanya. Jalanan berkelok menuju kaki Gunung Sinabung terlihat seperti guratan samar di tengah kanvas kelabu. Di balik kaca mobil jeep tuanya, Maya menatap layar GPS yang terus berputar tanpa arah. Sinyal nyaris menghilang sejak 2 jam yang lalu. Namun ia tetap melaju penuh tekad. Desa Tanjung Sari, nama itu hampir tak terdengar lagi dalam peta wisata, padahal dulu dikenal sebagai salah satu desa dengan panorama alam terbaik di Sumatera Utara. Maya tahu cerita itu dari ayahnya, seorang fotografer alam yang pernah mengabadikan kecantikan desa tersebut pada tahun 90-an. Tapi yang menarik perhatian Maya bukan keindahan itu, melainkan hilangnya desa itu dari peta setelah letusan dahsyat Gunung Sinabung 1 dekade lalu. Namun yang benar-benar membangkitkan rasa ingin tahunya adalah suara dalam rekaman tua ayahnya. Ditemukan dalam kotak penuh foto dan gulungan film lama. Suara itu berbisik pelan, seperti membaca mantra atau memohon ampun. Suara itu bukan suara sang ayah. Itu suara seseorang yang terdengar seperti menangis. Maya turun dari mobil saat jalanan tak bisa dilewati lagi. Kabut makin pekat, menyapu, semak dan pepohonan dengan kelembaban yang dingin dan menempel. Tak ada sinyal, tak ada suara burung. Hanya kesunyian dan bunyi langkah kakinya menyusuri jalanan berbatu. Desa Tanjung Sari terletak 5 km dari tempatnya berdiri. Dia membawa tas ransel berisi kamera, senter, buku catatan dan rekaman suara itu. Seiring langkahnya mendekat, muncul pertanyaan di benaknya. Kenapa desa ini ditinggalkan begitu saja? Tidak semua desa di lereng Sinabung mengalami nasib yang sama. Beberapa bahkan bangkit kembali. Langit mulai menggelap saat dia mencapai batas desa. Ada gapura tua dari kayu lapuk dengan tulisan pudar. Selamat datang di Tanjung Sari. Cat merahnya mengelupas, seperti bekas luka yang tak pernah sembuh. Maya menyusuri jalan desa yang kini penuh rumput liar dan bebatuan. Rumah-rumah kayu berdiri tak terurus. Sebagian ambruk, sebagian lagi masih berdiri, tapi terlihat seperti hanya menunggu waktu untuk runtuh. Ada suara aneh, seperti pintu tua yang berderit pelan, padahal angin tak terasa. Ia masuk ke salah satu rumah yang masih berdiri, lantai kayunya berderak, dan bau lembab serta tanah basah memenuhi hidungnya. Di ruang tengah ada rak buku tumbang dan bingkai foto berdebu. Maya mengambil salah satunya. Dalam foto itu, tampak sekelompok orang sedang duduk melingkar, mengenakan pakaian adat dan membawa lilin. Di tengah-tengah mereka, seorang anak kecil dengan mata tertutup kain merah. Maya bergidik. Ritual? Gumamnya. Dia mengamati setiap detail dalam rumah itu, hingga menemukan sesuatu yang tak biasa. Di salah satu kamar, ada sebuah peti tua dengan ukiran aneh. Saat dibuka, dia menemukan tumpukan dokumen tua, surat, catatan tangan, bahkan potongan koran. Sebagian besar sudah rapuh dan tak terbaca, tapi ada satu kertas yang masih utuh. Di atasnya tertulis, "Jika kau membaca ini, berarti segel telah terbuka kembali. Jangan tinggal hingga malam tiba, ritual belum selesai." Jantung Maya berdegup kencang. Ia menoleh ke jendela. Hari mulai gelap, kabut makin tebal.
Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara pelan, mirip suara anak kecil. Menyanyi, "Lingkaran api, jangan putuskan nyala. Jika gelap datang, dia akan bangun." Maya keluar rumah. Suara itu datang dari belakang. Dia menyorotkan senter. Tak ada siapa-siapa. Namun saat dia melihat tanah di depannya, dia berhenti. Ada jejak kaki kecil, basah, dan segar, mengarah ke dalam hutan yang mengelilingi desa. Dengan napas memburu, Maya mengeluarkan kamera dan menekan tombol rekam. Langkahnya mulai mengikuti jejak itu, walau bagian dari dirinya ingin kabur sejauh mungkin. Dia tak tahu bahwa setiap langkahnya justru makin membawanya ke masa lalu yang kelam dan ke rahasia yang seharusnya tetap terkubur di balik abu gunung Sinabung. Jejak kaki itu berhenti di depan sebuah pohon besar di pinggiran hutan. Akar-akar pohon mencuat keluar dari tanah seperti tangan-tangan tua yang hendak mencengkeram. Maya menyorotkan senter ke batangnya. Ada simbol aneh yang terukir di sana. Bentuknya seperti mata yang terbuka setengah, dikelilingi api dan garis-garis melingkar. Simbol itu juga muncul dalam salah satu foto yang tadi ia temukan di rumah, foto ritual. Tapi yang membuat bulu kuduk Maya berdiri adalah suara yang kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. "Jangan biarkan lilin mati." Suara itu begitu nyata seperti dibisikkan tepat di telinganya. Ia memutar tubuh, senter terguncang. Namun, lagi-lagi, tak ada siapa-siapa. Hanya kabut dan pohon-pohon sunyi. Tapi kini dia yakin dia tidak sendirian. Maya menelan ludah. Dia melangkah perlahan menjauhi pohon dan kembali ke jalan desa. Namun saat ia kembali ke gapura tempat ia masuk tadi, jalan itu sudah hilang, kabut menebal. Tanah di bawah kakinya berubah menjadi lebih lembek, seperti menghisap. Maya mencoba memanggil seseorang, siapapun, tapi suaranya tenggelam. Tak ada gema, tak ada jawaban. Ia kembali ke rumah pertama yang ia masuki. Di dalamnya, ia duduk mencoba menenangkan diri. Ia membuka rekaman suara lama ayahnya. Kali ini, dia dengarkan baik-baik dengan earphone. Di tengah bisikan asing dan suara tangis itu, tiba-tiba terdengar suara ayahnya. "Mereka tak bisa pergi. Aku melihatnya sendiri. Anak-anak itu dibakar hidup-hidup. Semua karena kepercayaan gila itu." Suara berhenti. Lalu suara lain muncul. Suara perempuan, bergetar dan penuh rasa takut. "Kami harus melanjutkan ritual. Kalau tidak, dia akan bangkit. Leluhur tak akan mengampuni. Kami tak punya pilihan." Maya menatap layar pemutar suara dengan napas tersengal. Ia mulai memahami. Sesuatu yang mengerikan pernah terjadi di desa ini. Bukan hanya bencana alam, tapi sesuatu yang mereka sembunyikan. Dengan senter dan tekad yang belum pupus, ia menjelajahi rumah-rumah lainnya. Di salah satu rumah ia menemukan kotak kayu kecil. Di dalamnya ada lilin merah tua, ukiran kayu berbentuk wajah manusia tanpa mata, dan buku catatan. Buku itu adalah milik Pak Surya, kepala desa terakhir Tanjung Sari. Catatan harian, "Pak Surya, Gunung Murka, karena perjanjian dilanggar. Kami sudah lama tahu, setiap 12 tahun, ritual penjaga harus dilakukan. Anak terpilih yang lahir di bawah kabut pertama bulan ke-7 akan menjadi penawar." Namun generasi muda mulai menolak. Mereka bilang itu tak manusiawi. Mereka menyebut kami kejam, gila. Tapi mereka tak tahu, bila ritual terputus, kegelapan akan kembali. Anak terakhir, namanya Laras. Tapi ibunya kabur sebelum ritual selesai. Sejak itu, suara-suara mulai terdengar. Tanah retak. Orang-orang hilang. Kami tak punya pilihan. Kami bawa anak itu kembali. Tapi ritual tak lengkap. Api padam sebelum darah menyentuh tanah. Dan kami tahu, semua sudah terlambat.
Maya membalik halaman-halaman berikutnya, tapi sebagian sudah terbakar. Namun yang tertulis jelas di halaman terakhir membuat tubuhnya gemetar. Jika seseorang membaca ini, dan ia bukan dari darah Tanjung Sari, maka pengorbanan harus dimulai lagi. Tiba-tiba, pintu rumah tertutup dengan keras. Angin dingin menyapu, masuk dari sela jendela. Lilin merah di atas meja menyala sendiri. Maya terduduk diam, tubuhnya bergetar. Kamera dalam ranselnya tiba-tiba menyala sendiri, mode perekaman aktif. Di layar kamera tampak sosok perempuan berdiri di belakangnya. Rambut panjang menutupi wajahnya, gaun lusuh, dan kaki yang tak menyentuh tanah. Maya membalikkan tubuh, kosong. Tapi di layar kamera sosok itu masih ada, kini mendekat. Mendekat. Maya melempar kamera. Saat ia mencoba keluar dari rumah, pintu kembali tertutup. Ia terjebak, napasnya memburu. "Laras, kau bukan pengorbanan yang terakhir." Bisikan itu memenuhi ruangan, datang dari segala arah. Tembok bergetar, lilin merah menyala makin terang, dan dari sudut ruangan, perlahan muncul anak kecil dengan mata tertutup kain merah. Anak kecil itu berdiri diam, kain merah masih menutupi matanya. Napasnya terdengar pelan namun berat, seperti menahan tangis. Maya terpaku, seluruh tubuhnya kaku. Bahkan untuk berteriak pun, tenggorokannya terasa terkunci. Anak itu melangkah maju, pelan, tapi suara langkahnya tidak seperti kaki manusia biasa. Bunyi seret, seperti sesuatu yang basah dan berat menempel di tanah. Maya mundur perlahan, tangan mencari-cari gagang pintu di belakangnya. Tiba-tiba, suara jeritan terdengar dari luar rumah, jeritan perempuan dewasa. Maya menoleh sekilas ke jendela. Di balik kabut, tampak siluet seseorang berlari melintasi jalan, desa, atau lebih tepatnya menyeret kakinya sambil memegangi perut. Suara jeritan itu disusul dengan bisikan-bisikan. Maya berhasil membuka pintu dan keluar. Tapi begitu ia melangkah, rumah di belakangnya lenyap. Seperti ditelan kabut, tak ada jejak rumah itu. Hanya lapangan tanah kering dan rerumputan mati. Maya terhuyung, panik. Ia mencoba memanggil nama. Laras mencoba berbicara langsung kepada sosok anak tadi. Siapapun atau apapun dia, "Laras, kalau kau masih ada, aku hanya ingin tahu apa yang terjadi. Aku bukan musuhmu." Tidak ada jawaban. Hanya angin yang tiba-tiba dingin seperti es dan kabut yang makin menebal. Ia kembali menyusuri desa, mendekati bangunan yang tampaknya adalah balai desa. Di dindingnya masih tergantung papan pengumuman tua yang sudah robek-robek. Ada satu kertas yang masih bisa dibaca. Pemilihan anak penjaga dilaksanakan malam ini. Seluruh keluarga yang memiliki anak di bawah usia 7 tahun harap hadir. Pernyataan itu terasa dingin di benak Maya. Ia membayangkan warga desa dengan wajah tegang membawa anak-anak kecil ke tempat yang mereka tahu akan menjadi akhir hidup anak-anak itu, demi sebuah ritual penjaga. Di dalam balai desa, Maya menemukan ruang bawah tanah. Pintu kayu lapuk itu terkunci rapat, tapi dengan sedikit tenaga, berhasil ia dorong terbuka. Tangga batu yang curam menurun ke ruangan gelap. Center menjadi satu-satunya teman setianya. Ruangan bawah tanah itu dipenuhi bau logam dan tanah basah. Ada altar kecil di tengah-tengah, terbuat dari batu hitam. Di atasnya, masih ada bekas darah kering yang menodai. Di sekitarnya, tergantung puluhan jimat dari bambu dan rambut manusia. Di dinding belakang tertulis dengan arang. Yang bangkit dalam kabut, hanya tertidur saat darah pengganti tertumpah. Maya menelan ludah. Dia sadar, ritual itu bukan sekadar upacara adat biasa. Ini pengorbanan berdarah. Sesuatu atau seseorang, entah makhluk atau entitas apa, menjadi pusat dari semua ini. Ia kembali melihat catatan harian Pak Surya yang sempat ia bawa dari rumah tadi.
Di halaman yang belum ia baca tertulis, "Kami menyegal roh penjaga ke dalam tubuh Laras. Dia harus dijaga, tidak boleh bangun. Tapi segel itu hanya bertahan jika pengorbanan dilakukan secara berkala. Ketika Laras diambil ibunya, segel itu mulai retak. Jika dia bangun, bukan hanya Tanjung Sari yang lenyap." Maya membayangkan kemungkinan terburuk. Apakah Laras atau apapun yang ada di dalam tubuhnya sudah bangun? Apakah ia yang memanggil Maya ke desa ini? Di saat pikirannya kacau, tiba-tiba senter padam. Ruangan gelap total. Dan di tengah kegelapan, itu Maya mendengar suara yang sama seperti dalam rekaman ayahnya. Bisikan penuh ketakutan namun juga kepasrahan. "Maafkan kami. Kami hanya ingin desa ini tetap hidup." Cahaya tiba-tiba menyala dari dinding, dari puluhan lilin yang menyala sendiri satu persatu. Sosok-sosok mulai muncul di sekeliling altar. Wajah-wajah kabur, tak berbentuk jelas. Hanya mata yang bersinar merah dan tubuh yang samar. Maya mundur, lalu terjatuh. Saat ia bangkit, sosok anak kecil itu kembali muncul di tengah altar. Tapi kali ini tanpa kain penutup mata. Matanya kosong, hitam, tak ada bola mata, hanya kehampaan. "Kau membangunkan aku." Tanah mulai bergetar, batu-batu runtuh dari langit-langit. Suara gonggongan anjing terdengar jauh di atas, lalu disusul teriakan orang-orang. Maya menutup telinga dan lari naik ke tangga kembali ke permukaan. Tapi di luar, desa Tanjung Sari tak lagi seperti sebelumnya. Rumah-rumah yang tadi lapuk dan kosong, kini berdiri utuh, namun tak berpenghuni. Lampu-lampu menyala, dan dari setiap jendela, ada sosok yang mengintip dari balik tirai. Desa itu hidup kembali, tapi bukan untuk manusia biasa. Dan di tengah jalan desa yang kini terang oleh cahaya merah darah dari langit kabut, Maya melihat siluet ayahnya, berdiri, tersenyum. "Kau anakku, darahku." Maya berdiri terpaku, jantungnya berdetak cepat. Sosok ayahnya, yang sudah lama dinyatakan hilang, berdiri di ujung jalan desa dengan wajah yang ia kenali, namun sorot matanya berbeda. Ada sesuatu yang mengerikan di balik senyuman itu. Maya ingin berlari, tapi kakinya seperti tertancap. "Kau adalah darah Tanjung Sari. Semua ini warisanmu." Suara itu keluar dari mulut sang ayah, tapi terdengar bergema, seperti bukan miliknya sendiri. Tiba-tiba tubuh sang ayah perlahan hancur menjadi abu, ditiup angin, menyisakan kain merah yang melayang turun dan mendarat di tangan Maya. Kain yang sama seperti penutup mata Laras. Maya memandang kain itu, lalu menatap sekeliling. Desa Tanjung Sari berubah menjadi versi aneh dari dirinya. Rumah-rumah berdiri tegak, tapi penduduknya bukan manusia. Mereka diam, tubuhnya kabur seperti asap, hanya mata merah yang bersinar. Mereka semua melihat Maya. Langkah kaki kecil terdengar. Laras berdiri di tengah jalan, menghadap Maya. Namun kini tubuhnya tampak membusuk di sebagian sisi, dan kulit di wajahnya mulai terkelupas, menampakkan tulang. "Aku sudah bangun. Tidak ada yang bisa menghentikan sekarang, kecuali kau." "Kenapa aku?" tanya Maya hampir berbisik. "Karena kau adalah darahku." Maya menatap anak itu dalam-dalam. Ia menggigit bibir. Segalanya mulai masuk akal. Ibunya dulu berasal dari Tanjung Sari. Ibunya adalah satu dari warga yang melarikan diri saat ritual gagal. Maya bukan hanya jurnalis yang penasaran. Ia adalah bagian dari cerita ini. Ia adalah pengganti. Ia adalah penutup siklus. Laras mendekat, mengulurkan tangan mungilnya. "Berikan mata ini tempat baru untuk tidur." Tiba-tiba tanah di bawah mereka bergetar hebat. Gunung Sinabung tampak dari kejauhan, memuntahkan asap dan cahaya merah menyala ke langit malam. Angin kencang menyapu desa.
Jeritan terdengar dari segala penjuru. Warga kabur, kabut menebal. Dari tanah, sosok raksasa mulai muncul. Bukan berbentuk manusia, tapi sesuatu yang seolah berasal dari mimpi buruk purba. Tubuhnya berisi mata-mata yang terbuka satu persatu, menatap Maya. Suara bisikan dari entitas itu memenuhi udara. Darah terpilih, pengorbanan terakhir. Maya jatuh berlutut. Kepalanya seperti dihantam ribuan suara. Tapi kemudian ia sadar. Mungkin ia tidak harus lari. Mungkin cara menghentikan semua ini adalah menerima peran itu. Ia menggenggam kain merah di tangannya, lalu menutup matanya dengan kain itu. Suara bisikan terhenti, desa mendadak hening. Kabut mulai mengendap, dan makhluk raksasa itu berhenti bergerak. Sosok Laras perlahan kembali normal, kulitnya yang busuk mulai pulih. Ia menatap Maya dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, akhirnya aku bisa tidur. Sosok Laras memudar menjadi cahaya. Tubuhnya berkilau dan naik ke langit. Satu persatu rumah di desa mulai menghilang. Penduduk bayangan lenyap. Altar hancur, lilin-lilin padam. Desa Tanjung Sari mulai tenggelam ke dalam tanah. Maya tak sadarkan diri. Ketika ia bangun, Maya sudah berada di pinggir jalan utama di luar batas desa. Kamera dan tasnya masih bersamanya. Ia menoleh ke belakang. Tak ada lagi Tanjung Sari. Hanya hutan lebat dan kabut tipis. Beberapa hari kemudian, Maya kembali ke Jakarta. Ia mempublikasikan laporannya, tapi yang paling aneh, tak ada yang percaya. Banyak yang menganggap tulisannya fiksi. Bahkan peta modern tak menunjukkan ada desa bernama Tanjung Sari di kaki Gunung Sinabung. Namun malam-malam Maya tak pernah tenang. Sejak itu, di cermin terkadang ia melihat mata yang bukan miliknya. Dan saat tidur ia selalu mendengar bisikan. Pengorbanan tak pernah benar-benar berakhir. Tanjung Sari mungkin sudah menghilang dari peta, tapi tidak dari ingatan mereka yang pernah menyentuh batasnya. Dan bagi Maya, perjalanan itu bukan akhir, tapi awal dari mimpi-mimpi buruk yang tak akan pernah selesai. Karena beberapa desa memang tidak ditinggalkan, mereka menunggu untuk dibangkitkan kembali.